Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang wacana penambahan pemain diaspora Indonesia untuk Timnas Indonesia U17, Timnas Indonesia U23, dan juga Timnas Indonesia Senior dalam waktu dekat ini. Mungkin teman-teman bingung kenapa Bung Binder membuat konten ini. Nah, saya membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa penambahan pemain diaspora Indonesia terus-menerus untuk Timnas Indonesia di berbagai level tidak akan berhenti dalam waktu dekat ini. Bukan artinya federasi tidak percaya kepada para pemain yang bermain di liga domestik, tapi memang pada saat ada kesempatan untuk memanggil para pemain diaspora atau para pemain keturunan Indonesia, tentu federasi akan melakukan hal tersebut supaya memperkuat tim nasional Indonesia di berbagai level. Karena seperti yang baru saja kita saksikan sama-sama teman-teman, di Piala AFF U23 tahun 2025, Timnas Indonesia U23 memang bisa lolos sampai pertandingan final, tapi pada saat di final kita melihat bahwa ada kesulitan bagi para pemain yang memang mayoritas, dan saya pikir sekarang semuanya yang bermain di liga domestik tidak bisa mengantisipasi trik-trik dari para pemain Vietnam dan juga mengatasi pressing dari para pemain Vietnam sehingga Timnas Indonesia U23 kalah di pertandingan final tersebut. Padahal kalau menurut saya ya Vietnam biasa saja timnya, cuman memang mereka bisa memprovokasi beberapa pemain Indonesia sehingga mereka tidak bermain secara tenang dan juga memang mereka bisa memanfaatkan itu satu kesalahan saja pada saat terjadi situasi corner untuk bisa mencetak gol, sedangkan para pemain kita sangat kesulitan untuk menciptakan peluang apalagi untuk mencetak gol. Betul ada Jens Raven yang merupakan pemain diaspora Indonesia, tetapi saya ngecek rekam jejak dari Jens Raven, ternyata musim lalu nih, bukan musim sebelumnya lagi, musim lalu dia tidak bermain di level klub. Nah, saya ngecek ini dari situs statistik dan juga situs transfer yang ada di internet. Nah, teman-teman juga bisa ngecek, ternyata dia tidak bermain musim lalu. Maka itu beda banget sebetulnya performa dia dibandingkan pada saat dia membela Timnas Indonesia U19 dan juga kemudian U20. Dan sekarang dia akan gabung dan bermain dengan Bali United musim depan di Super League. Nah, artinya memang untuk saat ini Timnas U23 itu diperkuat oleh pemain-pemain yang bermain di kompetisi domestik yang sebetulnya gak ada masalah juga. Tapi seandainya ada minimal lah 2 pemain yang bermain di Eropa atau juga mungkin di Amerika Selatan atau benua lainnya, mungkin akan berbeda hasilnya di pertandingan final tersebut. Tapi lagi-lagi kan, AFF itu kan tidak termasuk dalam kalender FIFA. Piala AFF Senior, Piala AFF U23, Piala AFF U19 dan juga Piala AFF U16 tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi ya gak ada masalah juga kalau pemain diaspora tidak dipanggil, karena kan sebetulnya masih ada Welber Jardim, masih ada Tim Geppens, dan juga masih ada Dion Marks. Tapi saya pikir akan bertambah terus pemain diaspora di masing-masing level timnas, dan jujur bagi saya tidak keberatan sama sekali. Tapi di saat yang bersamaan, yang saya harapkan para pemain kita yang bermain di kompetisi domestik, ayo dong improve. Ayo improve, ayo tunjukkan kemampuan terbaik kalian biar ada juga persaingan yang sehat. Tapi kalau hanya ingin dimainkan kemudian tidak bisa perform, ya gak bisa seperti itu juga di timnas. Karena yang bermain bagi timnas harus adalah the best of the best, bukan saja dari segi teknis permainan tapi juga dari segi non teknis. Masa diprovokasi dikit oleh pemain Vietnam langsung emosional, gimana sih? Kan pertandingan final kemarin itu kan adalah pertandingan final Piala AFF, ya skala internasional juga, bukan pertandingan liga. Kalau di pertandingan liga ini jujur, saya sering melihat ada level emosi yang sangat tinggi dari beberapa pemain, bukan semua pemain. Tapi pada saat bermain di level internasional, bermain bagi timnas, ayolah jaga emosi kalian. Kita kan bisa melihat beberapa pemain yang tidak bisa menjaga emosi, baik mulai dari semifinal, kemudian juga sampai ke final. Gimana caranya mau bisa berpikir? Kalau gak bisa berpikir dengan tenang, gimana caranya bisa passing-passing yang akurat? Gimana caranya bisa marking pemain tim lawan? Bagaimana caranya bisa pressing pemain tim lawan? Yang ada sedikit-sedikit pertandingan di stop. Karena kalau nggak pemain kita yang dilanggar, maka pemain Vietnam yang akan dilanggar. Karena ya dua tim ini mainnya sebetulnya sudah dengan tensi tinggi. Tapi para pemain Vietnam
Pintar aja tuh mereka, udah memancing emosi para pemain Indonesia, tapi mereka tidak terpancing sama sekali. Coba lihat, ya adalah sedikit-sedikit lah mereka gesek-gesekan juga, tapi mereka pintar lah dalam hal ini. Tapi oke, itu sudah selesai, pertandingan final Piala AFF U23. Sekarang yang saya ingin bicarakan soal penambahan pemain diaspora sangat penting. Maka itu saya harapkan nanti untuk babak kualifikasi ke Piala Asia yang akan dimainkan di awal bulan September, sudah harus ada penambahan pemain diaspora di Timnas U23 atau panggil yang sebelumnya sudah dinaturalisasi seperti Tim Gapens, Dion Marks. Jika memang mereka nih bermain sekarang di level klub, harus dilihat juga. Jangan sampai gak mendapatkan menit bermain kemudian dipanggil, belum tentu juga akan bisa perform. Sama juga dengan Welber, saya sebetulnya suka dengan Welber karena dia mainnya kan di Brazil ya. Jadi paling nggak skill dia oke lah, bagus lah, pinter ini pemain. Nah contoh lainnya teman-teman, di Timnas U17. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini dipanggil lah sekitar 9 pemain diaspora untuk gabung ke TC. Yang saya dapat informasi tidak semuanya gabung, atau belum gabung lah, belum semuanya gabung. Ada beberapa yang memang belum datang. Tapi sebelumnya kan sudah ada Matthew Baker di Timnas U17 yang kita tahu permainannya beda total. Memang ini pemain yang bagus. Dan dia bahkan baru-baru ini dipromosikan ke tim seniornya Melbourne City ya kalau nggak salah ya. Walaupun nggak bermain di A-League tapi bermain di Australia Cup kalau nggak salah. Bagus. Rating dia tuh sampai 6,5. Untuk pemain muda loh, yang masih berusia 16 tahun loh, dia bisa menembus tim seniornya di level klub. Nah itu kan sudah menunjukkan bahwa memang dia punya kualitas. Jadi saya pikir kalau nanti dari 9 pemain atau 8 atau 7 pemain yang nanti jadi gabung ke Timnas U17, gak ada masalah juga. Karena akan bermain di Piala Dunia. Apa mau dibantai terus di Piala Dunia? Kan gak bisa seperti itu juga. Dan kita lihat di Piala Asia lalu, para pemain tidak bisa semuanya perform. Jadi saya pikir hal ini bukan hal yang negatif, tapi hal ini yang memang perlu dilakukan untuk menambah kekuatan dari Timnas Indonesia. Tapi sekalian para pemain yang bermain di Liga Domestik ini harus naik levelnya. Memang di senior sekarang kita lihat lah, sudah ada beberapa pemain yang diberikan kepercayaan. Tapi nggak semuanya selalu perform. Lawan Jepang nggak bisa perform juga mereka kan. Sama juga dengan para pemain diaspora. Jadi artinya begini, kalau antara para pemain diaspora dengan para pemain yang bermain di kompetisi domestik itu gapnya atau jarak level permainan itu tidak terlalu jauh, nah akan enak, akan saling melengkapi gitu. Tapi kalau yang satu bagus ternyata lagi gak main bagus, yang satu memang gak seberapa bagus, gak main bagus juga, itu yang akan membuat permainan dari Timnas Indonesia nanti acak-acakan. Jadi pemain diaspora juga tidak menjamin bahwa mereka adalah pemain yang bagus, enggak. Bisa juga mereka digeser oleh para pemain yang bermain di kompetisi domestik, tapi kita harus punya persaingan semacam itu biar gak ada yang namanya pemain titipan. Dan saya yakin sekarang udah gak ada yang namanya pemain titipan. Kadang-kadang kan kita bingung kenapa si A ini selalu dipanggil atau si B ini selalu dipanggil ya, karena pilihannya gak ada lagi. Siapa lagi yang mau dipanggil? Itu yang menjadi persoalan. Tapi kalau pilihannya semakin banyak, itu akan semakin baik bagi Timnas Indonesia. Dan yang berita terakhir kan bahwa untuk Timnas U17 nanti akan ada persiapan turnamen ya, Piala Kemerdekaan tahun 2025 yang rencananya akan diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara. Nah ini juga bagus. Yang akan dipanggil adalah tim-tim internasional, belum tahu tim-tim mana saja yang sudah confirm. Tapi ya itu bentuk persiapan yang bagus dan itulah yang memang diperlukan sebelum nanti bermain di Piala Dunia pada bulan November yang diselenggarakan di Qatar. Gila loh nih, sekarang Qatar sering banget ya menyelenggarakan Piala Dunia atau Piala Asia. Sebelumnya Piala Dunia Senior, kemudian Piala Dunia U17, Piala Asia Senior, Piala Asia U23. Setelah Qatar nih Arab nanti akan banyak menggelar turnamen-turnamen internasional. Tapi untuk senior ini yang saya lagi tunggu. Siapa pemain-pemain yang nanti akan dinaturalisasi? Kalau di level U17 kan bisa juga pemain tersebut pegang 2 paspor. Ada itu kalau nggak salah undang-undangnya. Nah saya nggak tahu masih berlaku atau nggak. Atau bisa pegang 2 paspor sampai dia berusia 21 tahun kalau nggak salah. Tapi di senior, ya kalau memang usianya sudah di atas 18 tahun atau 19 tahun, ya dia harus dinaturalisasi. Nah kan rumornya sudah banyak, ada Emiliano Jonathan, yang saya sebelumnya dapat informasi sebetulnya dia sudah ke Jakarta, tapi nggak tahu ngapain dia ke Jakarta. Ternyata nggak ada juga tuh salaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kan, nah kita nggak tahu, artinya memang nggak ketemu. Nah jika bukan Emiliano, nah siapa? Ada banyak rumor memang, tapi saya pikir yang akan menentukan itu pelatih, bukan federasi. Jadi saya harapkan federasi boleh menyodorkan nama, tapi yang akan memilih itu nanti pelatih, tim pelatih. Ada Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Denny Lanzat. Mereka yang harus pilih pemain mana yang akan mereka pilih untuk menjadi bagian dari
skuad senior yang nanti akan berjuang di round 4. Round 4 itu udah berat. Memang peluang bagi Indonesia kecil ya sebetulnya ya untuk bisa lolos langsung di round 4. Ya mungkin kalau runner up masih bisa. Dan ini memang adalah fase yang lebih sulit round 4 karena mainnya cuma 2 pertandingan. Udah itu mainnya di kandang tim lawan yang merupakan salah satu partisipan, salah satu peserta. Tentu ini akan menyulitkan timnas Indonesia. Tapi seperti yang saya katakan, nggak perlu takut. Asalkan strateginya benar aja nih dari tim pelatih Belanda ini. Bisa habis itu Arab Saudi dan juga Irak. Tapi dengan catatan tambah pemain diaspora. Selagi memang dari kompetisi domestik, ya ada keterbatasan pemain yang bisa bermain di level internasional. Jadi bukan artinya nggak ada pemain di kompetisi yang bermain di kompetisi domestik yang bisa dipanggil ke timnas, enggak. Tapi ini sekarang kita sudah berbicara soal level Piala Dunia. Timnas U23 kita sudah berbicara sekarang soal level Asia. Timnas U17 kita sudah berbicara sekarang soal Piala Dunia, Pak. Jadi nggak bisa main-main, kecuali memang mau dilepas begitu aja. Ya udah ada pemain mana aja udah mainkan. Kan nggak mungkin seperti itu juga. Tentu dari federasi, dari tim pelatih, dari para pemain pun ingin agar timnas Indonesia main di turnamen apapun, apakah itu Piala Dunia, AFF, atau Asia, itu bisa perform. Ya bahwasannya nanti kalah, tapi ya jangan kalah secara konyol lah istilahnya, dibantai atau memang nanti nggak bisa main, harus memberikan yang namanya perlawanan. Maka itu kan saya kritisi yang timnas senior itu kalah di Jepang, masa nggak bisa satupun percobaan sih ke kaung Jepang. Banyak di antara kalian yang beralasan kan sudah lolos. Bukan soal sudah lolos, itu kan membela negara, tetap harus memberikan perlawanan dong. Ada juga yang lagi ramai nih didiskusikan soal Excel. Dia mencetak gol itu di sebuah pertandingan uji coba, nanti ditunggu di Liga. Pada saat Liga mulai nanti pada tanggal 8 Agustus kan, nanti dilihat. Dia dikasih menit bermain nggak oleh Persija, terus bagaimana formnya dalam 3-5 pertandingan ke depan. Kalau memang dia perform, kenapa enggak? Kalau mau dipanggil ke TC gak ada masalah, nanti dilihat juga oleh pelatih. Jadi saya pikir teman-teman, penambahan pemain diaspora ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat, dan saya pikir mungkin untuk jangka panjang akan terus dipanggil para pemain diaspora. Gak ada masalah, negara-negara lain juga melakukannya sesuai dengan kebutuhan. Tapi pada saat nanti dari kompetisi domestik kita sudah punya pemain-pemain yang berkualitas, nah tentu nanti akan berkurang. Jadi itu saja teman-teman yang ingin saya jelaskan di konten terbaru ini. Kemarin memang saya tidak membuat konten karena memang tidak ada topik yang menarik untuk dibahas. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.